Halo guys, kembali lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini, seperti yang udah bisa kalian lihat, kalau sekarang kita itu dikirimin sebuah motherboard dari Asus ya, yang untuk motherboardnya kali ini memiliki spesifikasi yang bener-bener gokil parah cuy. Dan langsung aja kalau gitu, inilah dia motherboard dari Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero. Jadi Asus ROG Crosshair ini merupakan sebuah kasta tertinggi ya dari motherboard Asus untuk platform mainstreamnya AMD. Sama seperti halnya ROG Maximus untuk Intel mainstream, ROG Rampage untuk Intel HEDT, dan juga Zenith untuk AMD HEDT-nya. Jadi seperti yang gue bilangin di awal tadi ya, kalau motherboard Asus ROG Strix ini merupakan sebuah kasta tertinggi dari motherboard Asus. Bahkan itu dia ada di atasnya Asus Prime ataupun Asus TUF Gaming, bahkan di atasnya Asus ROG Strix. Dan khususnya untuk Asus Crosshair 8 Dark Hero ini merupakan sebuah upgrade ya dari motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero yang sebelumnya, dengan adanya beberapa revisi dan juga sedikit tambahan fitur-fitur yang lebih baru. Nah, kira-kira revisi apa aja dan fitur-fitur apa aja ya yang ditambahin ke dalam motherboard ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, dari segi platformnya sendiri, nggak ada perbedaan dari ROG Crosshair 8 Dark Hero ini dibandingkan dengan pendahulunya. Masih sama-sama ya menggunakan chipset dari AMD X570 dan juga soket AM4. Tapi yang unik dari ROG Crosshair 8 Dark Hero ini adalah kalau kita lihat nih di bagian chipsetnya, ini dia nggak menggunakan active cooling seperti motherboard X570 lainnya, melainkan menggunakan heatsink yang cukup tebal ini ya untuk meredam panasnya, dengan warnanya itu keseluruhannya itu hitam, yang mungkin menjadi ide penamaan dari motherboard ini yaitu Dark Hero. Tapi walaupun nggak menggunakan active cooling, bukan berarti chipsetnya ini panas ya dan rawan overheat. Ya karena juga sudah didampingi dengan heatsink yang cukup bulky, dan juga tidak adanya active cooling ini pastinya akan lebih membuat sistem kita menjadi lebih silent lagi. Karena kalau gue lihat-lihat dari para pengguna motherboard AMD X570 lainnya yang menggunakan active cooling pada chipsetnya, ini dia kebanyakan nggak memiliki fitur profile untuk mengatur fan pada chipsetnya. Mau silent, normal, atau mungkin turbo, sehingga akan sedikit mengganggu apabila kalian menginginkan setup yang lebih silent. Selain perubahan dari chipsetnya, motherboard ini juga memiliki upgrade di bagian VRM yang digunakan. Karena pada motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini dia ya masih sama-sama menggunakan 16 power pass, tapi dengan konfigurasi yang masih sama juga yaitu 14/2. Nah, apa sih ya jadi yang membedakan? Nah, jadi yang membedakan Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini, dia itu udah menggunakan power stage yang jauh lebih tinggi ya untuk ratingnya, yaitu mencapai 90 ampere. Yang itu ya bisa dibilang 50% lah ya lebih tinggi dari Asus ROG Crosshair 8 Hero yang dia itu hanya menggunakan power stage dengan rating 60 ampere aja. Nah, tapi meskipun begitu, Asus ROG Crosshair 8 Hero yang sebelumnya itu udah cukup capable ya untuk ngejalanin prosesor-prosesor tertinggi dari AMD seperti contohnya Ryzen 9 3950X ataupun Ryzen 9 5950X, karena memang untuk power headroomnya itu cukup banyak. Tapi untuk ROG Crosshair 8 Dark Hero ini ditambahin lagi ya, mungkin tujuannya agar suhu dari VRM-nya itu jadi lebih adem ya, karena dari Mobo ini juga dia itu udah menggunakan yang namanya passive cooling, jadi nggak ada kipas lagi pada motherboardnya. Selain itu juga untuk bagian memorinya, motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini juga sudah memiliki OptiMem 3 yang berguna mengurangi interferensi antar memori pada saat melakukan overclocking, sehingga menjadi lebih stabil dengan dukungan yang bisa mencapai kecepatan 5100 MHz. Dan kemudian untuk konektivitas dan juga I/O portnya kita nggak perlu ragukan lagi ya untuk motherboard kali ini, karena dia itu udah dilengkapi dengan dukungan Wi-Fi 6 dengan antenanya yang memiliki stand yang menurut gua kurang ya, karena ini kalau disenggol dikit aja udah jatuh gitu.
Selain dukungan Wi-Fi 6, motherboard ini juga dilengkapi dengan 2 buah LAN port dengan kecepatan 2,5 gigabit dan 1 gigabit untuk konektivitas yang lebih kencang. Ditambah lagi port USB pada motherboard ini ada 4 buah USB 3.1 Gen 1 5 GB per second dan juga 8 buah USB 3.1 Gen 2 10 GB per second dengan 1 buah dalam bentuk USB Type-C yang menurut gua udah pasti cukup banget lah ya buat kalian. Dan di bagian belakang motherboard ini juga ada tombol clear CMOS dan juga BIOS flashback untuk memudahkan kita dalam memanage motherboard kali ini. Tapi ada satu hal yang gue sedikit bingung ya dari motherboard ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini. Karena di websitenya itu dia menyebutkan kalau motherboard ini dia sudah mendukung prosesor Ryzen 4000G dan juga mungkin nanti kedepannya yaitu prosesor Ryzen 5000G ya yang akan sebentar lagi rilis. Tapi pada motherboard ini dia nggak memiliki display output sama sekali baik itu HDMI maupun DisplayPort. Yang ada hanya port USB aja. Nah jadi kalau misalnya kalian menggunakan prosesor yang memiliki IGP, kalian itu harus menggunakan GPU tambahan lagi ya untuk motherboard ini agar bisa nampil, atau mungkin kalian harus menggunakan display yang menggunakan port USB Type-C. Kemudian untuk konektor internalnya juga di sini udah cukup lengkap ya. Dia memiliki 2 RGB header 5 volt dan juga 2 header RGB 12 volt. 8 fan konektor, USB Type-C header, USB 3.0 header dan juga 8 port SATA. Dan banyak lagi ya yang semuanya itu udah menghadap ke samping agar kabel management dari motherboard ini terlihat lebih rapi. Tapi satu hal yang mungkin jadi pertimbangan buat kalian ya dari motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini adalah slot SSD M.2 NVMe-nya itu di sini dia hanya memiliki 2 buah slot aja ya. Padahal untuk beberapa motherboard lainnya itu banyak yang memiliki lebih dari 2 slot dengan harga yang menurut gua lebih murah ya. Tapi kalau hal kayak gitu menurut gua nggak masalah ya, karena gua sendiri secara pribadi itu nggak menggunakan SSD M.2 NVMe lebih dari 2. Nah, tapi kalau misalnya kalian yang menggunakan SSD M.2 NVMe lebih dari 2, itu mungkin kayaknya kalian nggak bisa menggunakan motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini. Nah, kemudian selain itu juga pada motherboard ini memiliki tombol start, reset, save boot, slow mode, dan juga retrieve button yang memudahkan buat kalian yang mungkin melakukan overclocking menggunakan testbed bertipe open air. Dan gak lupa juga ada debug kode dan lampu LED yang makin memudahkan kalian untuk melakukan overclocking. Dan kalau gitu kita akan langsung aja melakukan pengetesan terhadap VRM dan juga chipset yang ada pada motherboard kali ini. Karena ya menurut gue itu cukup menarik ya, karena dia di sini nggak menggunakan active cooling seperti motherboard X570 lainnya. Dan pada pengetesan kali ini kita akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5900X ya, dengan pengetesannya itu yaitu menggunakan Cinebench R23 selama kurang lebih 10 menit. Dan kalau kita lihat suhu dari VRM-nya ini ya cukup adem ya, hanya berada di angka 49 derajat Celcius aja dengan suhu ruangannya itu yang berada di angka 26 derajat Celcius. Dan setelah kita overclock juga prosesornya ke 4,8 GHz all-core 1,3 volt, di sini juga suhu VRM-nya hanya naik sedikit aja ke angka 52 Celcius setelah kita melakukan stress test. Sementara untuk chipsetnya di sini juga kita mendapatkan hasil yang cukup adem ya. Untuk idle-nya dia berada di angka 40 derajat Celcius, dan apabila kita melakukan 3D Mark Time SPI stress test selama setengah jam ya, untuk chipsetnya ini hanya berada di sekitar angka 65 derajat Celcius saja. Performa yang menurut gue cukup menarik ya, mengingat motherboard ini dia hanya menggunakan passive cooling aja. Dan untuk poin yang terakhir di sini adalah harganya, yang menurut gua memang untuk motherboard ROG Crosshair 8 Dark Hero ini memiliki harga yang cukup pricey ya. Karena mengingat dia juga memang merupakan sebuah kasta tertinggi dari motherboard Asus ROG.
Dan untuk motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini dibanderol dengan harga sekitar 8,5 juta rupiah aja. Ya memang harganya 1 juta rupiah lebih tinggi ya dibandingkan dengan Asus ROG Crosshair 8 Hero yang sebelumnya. Tapi di sini dia membawakan ya kita dapetin fitur seperti WiFi dan juga mungkin power stage yang lebih besar dan beberapa fitur-fitur lainnya yang nggak kita dapetin pada motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero. Nah kalau gitu sekian aja ya video review gua tentang motherboard dari Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini. Gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga gua mau berterima kasih banget kepada Asus Indonesia yang udah ngirimin kita motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero kali ini yang memiliki fitur spesifikasi dan semuanya itu lengkap banget ada di motherboard kali ini. Dan kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.